selanjutnya akan bersama-sama melihat film anak istimewa yang berjudul Si Getun. Ya, tolong perhatikan dan simak kita baik-baik. Ya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain.
Kalau waktu kecil itu masih digendong, Mm-mm. kan udah jalan kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya. Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Oke, gimana? Bagus nggak filmnya? Bagus, Pak. Menyentuh hati ya? Ya. Nah, itu tadi salah satu contoh video anak istimewa yang bernama Getun. Coba saya ingin tahu komentar dari Bu Novi terkait tadi film tadi, kesan daripada film tadi. Itu Getun itu dia meskipun nggak punya tangan, Iya. dia tetap mandiri Pak. Dia ngapa-ngapain sendiri, dia sekolah. Bahkan dia bisa main piano dengan kakinya. Iya, betul sekali. Jadi walaupun si Getun ini punya keterbatasan, yaitu dia dilahirkan tidak memiliki kedua tangan, tapi orang tua nggak boleh pesimis, apalagi malu punya anak yang punya kekurangan, karena yang Maha Kuasa itu pasti memberikan suatu kelebihan yang kita tidak tahu. Untuk itu kita tidak selayaknya walaupun memiliki anak yang istimewa ini kita kucilkan atau kita sembunyikan seperti itu. Nah, contohnya seperti Getun ini, ternyata dia itu walaupun punya keterbatasan fisik, tapi di luar itu dia memiliki kelebihan, selalu ranking dari kelas 1 sampai kelas 4 seperti itu ya. Dia juga pintar bermain piano, ke sekolah sendiri, mempersiapkan alat-alat sekolah sendiri dan sebagainya. Kalau menurut komentar Pak Ali gimana? Ya, jadi intinya di situ walaupun disabilitas masih tetap bisa berkarya. Si Getun itu berarti hebat, karena pada sejatinya anak yang disabilitas rata-rata kalau di desa itu minder akan kekurangan fisiknya. Itu seperti itu yang saya tangkap, Pak. Iya, betul sekali. Jadi saya juga kebetulan ada sebuah kasus saya pernah melihat di acara televisi swasta itu terkait dengan anak istimewa, tapi dia sudah PNS. Nah, kalau sekarang itu apalagi di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu Pak Gubernur itu tidak membeda-bedakan mana anak yang ibaratnya bukan disabel, anak yang normal, anak disabel itu semua punya peluang untuk berkarya, peluang untuk menjadi seorang pengabdi, peluang menjadi pegawai sipil nasional. Karena belum lama saya lihat itu orang itu punya keterbatasan kalau nggak salah itu nggak punya kaki, tapi dia sukses menjadi seorang PNS. Kemudian satu studi kasus lagi, kebetulan saya pernah menemukan kasus terkait dengan ada anak KPM. Anak KPM itu bukan di kelompok ibu bapak ini, kebetulan dia itu punya anak yang hanya sebatas cukup bibirnya itu nggak seperti anak-anak yang lain lah, sumbing lah istilahnya seperti itu. Tapi dia malu mau mengusulkan bahwa dia itu punya anak untuk mendapatkan bantuan PKH, itu dia malu, dia sembunyikan, padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian saya ingin tahu mungkin di daerahnya Bu Novi ada nggak yang tetangganya atau saudaranya mungkin ya hampir sama seperti Getun ini? Ada Pak. Justru itu saudara saya sendiri Pak. Ya. Dia kebetulan dulunya sih sakit dia, tapi dari sakit leukemia. Terus kakinya sekarang nggak bisa jalan. Tapi kebetulan yatim piatu Pak. Jadi
Ada sih sebetulnya yang disabilitas, cuman dia udah dewasa Pak, udah dewasa. Sekarang pun diri sendiri. ya, sekarang pun walaupun tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan, dia hanya bisa tengkurap, Iya. nggak bisa. Disabilitas berat. Ya itu disabilitas berat, nggak bisa jalan dan sebagainya. Tapi di sisi lain keunikannya itu dia punya kelebihan membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang kerajinan itu malah justru disebarluaskan di beberapa KPM di desa-desa lain. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya jadi itu seperti itu, nggih, Ibu Bapak terkait anak istimewa itu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Itu intinya